Hi everyone, welcome to Bobo Talks. Jadi untuk kesempatan pertama ini, this is our very first Bobo Talks video on YouTube channelnya Bobo Box. Perkenalkan saya Afi, mewakili dari Corporate Affairs Bobo Box. Dan untuk kesempatan pertama ini, we are having a very great opportunity karena kita akan ngobrol dengan one of our trusted partner diwakili oleh the Corporate Communications Manager. Jadi mungkin kita langsung aja introduce dulu di Bobo Talks edisi pertama hari ini. We're gonna talk with Bushra Oriza, Corporate Communications Manager dari Pegi-Pegi. Hai Bushra. Halo Hi, how Bobo, are you? Bobo Gimana Boss kabarnya semua, Bushra? Afi. Thank you Sekarang for having me. thank you. It's a pleasure for us ya untuk bisa ngobrol sama Bushra Yeah. di kesempatan kali ini. How are you? Sehat semuanya? Tim Pegi-Pegi lagi work from home ya, assumingly ya. Lagi work from home ya, Ya, Bushra ya? kita masih working from home. Yang kita lagi sibuk sekarang kan mau year end, jadi walaupun masih pandemi, cuman ada sebagian orang yang masih ingin traveling dengan menerapkan protokol kesehatan, dan ya kita lagi sibuk itu sih. Oke. Sebelumnya thank you so much Bushra, finally memenuhi undangan di waktu-waktu sibuknya Bushra dan Pegi-Pegi tim ya untuk ngobrol dengan Bobo Talks. Thank you so much. Jadi untuk episode pertama kali ini kita akan ngobrol dengan Bushra untuk menanyakan beberapa hal. Mungkin diawali dengan the very first question nih Bushra. Kita semua tahu what happened di tahun 2020. It's been very crazy lah kalau kita bisa bilang, tapi juga pastinya penuh dengan banyak lesson learned juga gitu. Mungkin untuk memulai the very first question, kita pengen tahu untuk seorang Bushra dan juga sebuah tim hebat di Pegi-Pegi, sejauh ini sebagai OTA player ternama di Indonesia, gimana cara tim Pegi-Pegi menavigate the whole COVID-19 selama dari bulan Maret tahun ini? Mungkin bisa di-share ke kita dulu. Ya, thank you pertanyaannya. Ini pertanyaan paling banyak ditanyakan sebenarnya. Ya, kalau mengenai itu satu kata sih, yang merepresentasikan itu adalah turbulensi. Jadi kalau dianalogikan kayak kita lagi naik pesawat, saat kita tahu kabar dari adanya COVID-19 sampai di Indonesia waktu itu bulan Maret, ya semuanya kaget, shock ya, harap-harap cemas, dan itu yang kira-kira menggambarkan ketika kita mengalami turbulensi ya, walau COVID menghantam. Tapi thank God ya, kita bisa melewatinya dengan yang baik gitu, karena manajemen juga cukup tanggap dengan situasi tersebut, dan kan fungsi manajemen juga seperti pilot ya, jadi fungsi manajemennya waktu itu sangat-sangat cepat tanggap, dan kita bisa melewatinya dengan baik lah. Hingga saat ini bulan Desember udah lebih better lah, maksudnya kita udah melewati masa-masa kritis pada saat itu. Jadi mungkin masa-masa kritisnya itu bulan Maret, April, mulai ada titik cerah ketika sudah di bulan habis Lebaran, bulan Juni kalau misalnya. Nah itu sampai bulan ini. Dan kita harap kedepannya juga ya masih cerah, dan dengan adanya berita bagus hari ini kan vaksin sudah ditemukan, dan kita harap dengan adanya case COVID yang bisa ditekan, kita lihat ke depannya akan ada kepercayaan kembali untuk orang mulai traveling. Gitu. Yes, amin. Jadi semoga public trust terbangun lagi ya, Bushra ya. Amin banget. Itu aku langsung mengangguk banget tuh bagian public trust itu. Nah ngomong-ngomong soal public trust, tentunya mungkin Bobo Box juga sebagai hospitality player, Pegi-Pegi sebagai OTA player, leading player di Indonesia. Kalau kita mungkin kembali revisit for a while ya Bushra, di 3 bulan pertama ya, mungkin tadi Bushra sedikit sebut juga di bulan Maret, April, Mei gitu. Waktu itu public reception secara garis besar terkait travel itu kan secara nyata langsung berubah drastis ya, Bushra ya.
Mungkin bisa dibahasakan juga nggak waktu itu tim Pegi-Pegi melihatnya situasionalnya dari Maret, April, Mei itu consumer sentiment itu seperti apa? Ya kalau dibagi ke 3 aspek ya, saya lihatnya dari sisi customer, dari sisi internal employee, dan juga dari sisi business partner. Ya waktu itu yang paling prioritas 3 hal ini. Jadi dari sisi customer kita lihat waktu itu karena orang udah langsung panik ya, jadi orang tiba-tiba refund itu melonjak sangat drastis, kayak bisa berkali-kali lipat gitu, yang biasanya mungkin average-nya mungkin hanya 5% atau bahkan di bawah 5% dari booking. Jadi booking misalkan ada 100, ya paling 5% yang refund. Tapi pada saat itu ya sudah hampir 90% gitu. Jadi sangat tinggi banget. Jadi banyak yang harus kita selesaikan, terutama refund-refund yang untuk flight yang dalam waktu dekat bulan Maret, bulan April tersebut gitu. Jadi memastikan refund berjalan lancar. Dan pada saat mulai PSBB dilonggarkan, kita membuat inovasi-inovasi baru. Salah satunya adalah memberikan fitur clean and safe stay. Jadi pada saat itu kan protokol kesehatan atau orang maunya pengennya yang bersih, higienis gitu. Dan kita mengoffer partner-partner hotel kita terutama yang sudah menerapkan protokol kesehatan tersebut gitu. Dan bisa dibilang fitur clean and safe stay ini menjadi fitur nomor 1, filter pencarian nomor 1 yang paling sering digunakan di masa pandemi ini. Jadi biasanya kalau sebelum pandemi itu, sebelum nggak ada filter ini, biasanya filternya orang filter hotel berdasarkan kelas ya, kayak ada yang mewah, ada yang family friendly, ada yang lagi promo gitu, nanti ada keluar filternya. Nah tapi kalau di masa pandemi ini ternyata orang paling banyak itu carinya yang clean and safe gitu. Jadi itu yang kita tawarkan untuk customer. Dan dari sisi internal waktu itu kita juga lihat bagaimana kita bisa menekan biaya operasional ya. Jadi karena demand-nya tiba-tiba turun drastis, ya bisa dibilang hampir nol. Gimana kita bisa tetap jalan dengan operasional yang tidak tinggi gitu. Jadi salah satu contohnya marketing spending kita benar-benar ketatkan gitu. Tadinya kita mungkin bisa iklan TV, bisa pasang billboard. Sekarang udah enggak, jadi kita shifting ke yang lebih manageable. Contohnya jadi on channel kayak social media, newsletter, kita punya podcast ya. Waktu itu sama Avi, Bobo Box kita interview ya, kita ngobrol-ngobrol. Jadi channel-channel itu yang kita maksimalkan, yang channel organik lah bisa dibilang. Terus kita juga memastikan WFH berjalan dengan lancar karena waktu itu kan office ada kapasitas yang harus dipatuhi ya. Jadi karena itu kita harus WFH, dan untuk sebagian departemen mungkin WFH itu gampang. Contoh kalau misalnya marketing cukup mudah untuk melakukan WFH karena banyak aktivitasnya memang udah digital gitu. Di laptop aja, di rumah juga bisa. Tapi untuk di departemen lain itu kan enggak gitu. Contoh misalkan di finance atau di operation, itu yang kita enable gitu. Jadi tools apa dan seperti apa sih supaya pokoknya semuanya benar-benar bisa online, dan akhirnya kita bisa lakukan itu gitu. Dan yang terakhir dari sisi business partner, nah ini kita look after our partner juga. Jadi contoh hotel-hotel yang berdampak gitu kan. Banyak banget sih cerita-cerita dari hotel gitu yang terkait karena pandemi ini gitu. Ada yang tutup sementara, ada yang tutup total gitu kan. Dan kita menjalin hubungan lebih intens lagi dengan mereka. Jadi contohnya itu juga salah satunya kita enable dan kita tawarin buat para hotel kalau udah menerapkan protokol kesehatan nanti bisa masuk fitur clean and safe stay tadi. Jadi dengan ada itu kan jadi awareness dari hotel tersebut atau exposure-nya jadi bisa dapat gitu. Jadi untuk orang-orang yang udah sangat concern sama higienis ya dan kebersihan dari hotel, itu nanti
dia bisa dapetin hotel yang sudah menerapkan protokol kesehatan tersebut. Wow. Gitu sih. Very, Jadi very itu interesting. sangat challenging juga. Iya, kebayang banget. Kayaknya memang the first 3 months tuh masa-masa harus adaptasi cepat, terus tapi bisnis juga must go on gitu kan, dengan definitely a shift of strategy gitu ya, yang salah satunya tadi Bushra share juga. Mungkin kalau misalnya tadi ada dicontohkan juga bahkan cukup spesifik, very interesting tentang penambahan feature ya. Jadi kalau misalnya saya mau stay, instead of yang tadinya mungkin usually hanya pick the location, atau misalnya cari bintang atau misalnya family hotel gitu ya, terus pagi-pagi mengadakan yang lebih ke safety protokol, safety measurement. Nah kalau fast forward ke sekarang Bushra, mungkin setelah 9-10 bulan beradaptasi jiwa dan raga dengan this whole COVID gitu. Kalau dari Bushra sendiri ngelihatnya how's the recovery rate going on in terms of occupancy ya untuk hotel-hotel di, let's say kalau misalnya Bushra mau share in terms of city base gitu, mana kota-kota yang recovery rate-nya tuh dari datanya tim pagi-pagi tuh very strong recovery gitu. Bisa di-share nggak ke pendengar Bobo Talks? Ya, jadi secara recovery, kalau saya boleh kasih statement, saat ini di bulan Desember kita udah masuk di masa recovery, dan itu bahkan lebih cepat daripada prediksi kita gitu. Jadi sebelumnya kita kan buat apa sih namanya, simulasi ya. Kalau misalkan recovery-nya seperti apa nanti ini projection bisnisnya seperti apa. Ternyata di kita itu di Indonesia ini lebih cepat dari yang kita perkirakan. Jadi pada masa setelah Lebaran itu bulan Juni ya kalau nggak salah, itu mulai ada peningkatan di beberapa kota gitu, dan bahkan semenjak PSBB dilonggarkan di tanggal-tanggal long weekend, kan banyak tuh beberapa bulan lalu ada long weekend tuh. Nah itu naik drastis recovery-nya, bahkan bisa mencapai 50-60%, dan di area tertentu itu bisa sampai 100%, kayak di puncak Jabodetabek, Bandung. Nah, ya, jadi kita kalau untuk hotel itu udah ada sinyal-sinyal baik lah, dan kita juga tadinya berharap di akhir tahun ini, cuman kan ada beberapa hal yang membuat nggak sesuai ekspektasi. Jadi contohnya kayak liburannya dipangkas, kedua juga ada aturan baru untuk yang mau ke Bali itu ditambah dengan adanya PCR swab antigen gitu. Nah itu jadi ada challenge di situ lah. Tapi sejauh ini masih dalam tahap wajar, dan kita lihat kedepannya itu positif sih, dan kita optimis travel juga akan balik lagi seperti semula gitu. Cuman emang butuh waktu yang kita lihat bertahap ya, karena kasusnya juga kan saat ini yang bikin public trust juga masih masih 50-50 bisa dibilang gitu. Jadi karena angkanya juga masih tinggi, kalau misalkan angkanya bisa lebih rendah, itu kita yakin banget ini akan lebih cepat lagi gitu. Gitu sih. Definitely sih, kok walaupun rasanya tuh kayak kita udah saya pribadi aja rasanya kayak aduh kalau bisa ada kesempatan untuk bisa move to other city terus for a while coba lagi gitu, saking udah nggak bisa travel for such a long time gitu. Kayaknya semua orang udah ngalamin itu. Nah kalau ngomongin soal kita semua tahu pandemi is still here, terus mungkin pemerintah pastinya juga bersiap banget dengan semoga vaksin delivery bisa merata lebih banyak lagi gitu ya, soon enough. Nah tapi paralel to that, kalau dari sisi customer sekarang, pergi-pergi tim itu melihatnya apa sih yang paling dilihat atau paling dibutuhkan gitu dari sisi apakah feature pelengkap di per Desember ini hingga mungkin beberapa bulan ke depan gitu, sampai situasi sudah kembali atau situasi sudah menuju ke the whole new normal yang seutuhnya gitu. Dari tim pagi-pagi ada nggak semacam data atau semacam insights yang dihimpun dari customer pagi-pagi tentang hal ini gitu? Mungkin bisa di-share, Bushra. Nah, ya. Ini pertanyaan yang aku tunggu-tunggu ya. Jadi secara garis besar emang yang paling dinantikan customer itu adalah
pelaksanaan prokes yang baik, dan itu menjadi kunci sih. Jadi ini kalau saya mau ambil contoh market di negara lain, di Vietnam. Vietnam itu dia udah recovery rate-nya udah di angka 70 sampai 80% itu beberapa bulan yang lalu, bahkan itu sebelum ada berita vaksin itu ditemukan, itu case-nya itu rendah banget lah di sana gitu. Jadi karena mereka mirip kayak di Indonesia, pasar domestiknya apa kuat gitu ya. Maksudnya travel antar domestiknya itu sangat tinggi gitu. Seperti Indonesia kan secara geografis kan juga seperti itu. Jadi itu jadi kunci sih kalau misalkan pelaksanaan protokol kesehatannya baik, terus juga case COVID-nya itu juga bisa ditekan, itu bisa mempercepat orang mau lebih banyak lagi untuk traveling. Jadi kita juga melaksanakan survei ini, kita bulan November kita laksanakan surveinya, itu menunjukkan bahwa 3 dari 4 customer atau 75% customer kita tuh ingin travel di liburan akhir tahun, di momen akhir tahun itu. Dan dalam survei itu kita ketahui bahwa ada beberapa faktor yang membuat masyarakat yakin untuk melakukan traveling kembali. Nah, di antaranya adalah patuh akan protokol kesehatan, itu sekitar 66%, percaya tempat yang akan dikunjungi telah menerapkan protokol kesehatan itu 65%, dan mereka merasa dalam keadaan sehat, itu yang jawab itu sekitar 31%. Dan itu menunjukkan jadinya karena mereka udah yakin di tempat yang dia akan tuju itu protokol kesehatan yang dijalankan, dan dia juga akan melakukan protokol kesehatan, dan dia juga merasa sehat, itu membuat dia yakin dan dia mau untuk traveling gitu sih. Dan kita lihat secara nggak langsung ya, memang traveling ini atau pergerakan mobilitas orang itu emang yang akan menggerakkan ekonomi Indonesia gitu kan. Karena traveling kan nggak cuman apa ya, kayak foto-foto atau apa ya, tapi di sana juga terjadi ekonomi gitu kan. Orang beli mungkin oleh-oleh gitu kan ke tempat destinasi, ke hotel di sananya gitu, ikut tour, itu akan menggeliatkan ekonomi Indonesia, dan kita harap sih itu yang bisa terjadi dan bisa lebih cepat gitu. Wah, itu luar biasa, betul banget. Jadi memang kita percaya I believe Bobobox dan Pegi-Pegi punya visi besar yang cukup sama, yaitu gimana caranya melalui mobilitas atau traveling human to human itu kita juga bisa mendorong, mensupport lokal ekonomi dimanapun hospitality player itu berada ya, Bushra ya. Jadi semoga walaupun keadaan masih dalam segala ketidakpastian gitu ya, tapi hopefully soon enough kita bisa sama-sama support pemulihan ekonomi nasional ya, seperti yang dicanangkan sama Bu Sri Mulyani dan tim. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya nih Bushra, saya yakin tim Pegi-Pegi ini sudah sudah memperlihatkan juga manuver-manuver terkini misalnya ya untuk mendukung mobilitas masyarakat kembali supaya tetap bisa didukung dengan safety protokol yang sangat dalam gitu. Nah, menjelang akhir tahun ini kalau Bushra dan tim melihatnya rencana bepergian yang paling banyak dituju. Nah, ini mungkin menarik nih, soalnya saya juga pengen tahu nih nanti yang paling padat merayap tuh di mana, dan semoga tetap pada bisa jaga kesehatan ya, walaupun mungkin cukup agak ramai atau seperti apa. Ya, kalau sekarang di masa pandemi ini beberapa kota yang jadi populer itu Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Malang. Jakartanya mungkin Jabodetabek ya. Jadi itu yang paling banyak dicari untuk akhir tahun. Bali sendiri itu agak berkurang karena kalau biasanya beda ya, kalau tahun 2019 itu Bali mungkin nomor 1 tuh. Nah, sekarang dia agak berkurang karena ya orang lebih jarang lebih apa ya, lebih pengen yang destinasi lebih dekat gitu lah ya. Yang jauh-jauh dia agak reluctant gitu, walaupun sebagian ada yang tetap kesana juga gitu. Dan kita lihat trennya itu akan ke kota-kota yang emang lebih cenderung untuk staycation gitu, tipe liburannya ya. Jadi kayak tadi kan kota-kotanya Jakarta, Bandung, Jabodetabek, Bandung, Jogja, Surabaya, Malang. Nah, untuk yang lainnya
Bali sendiri sebenarnya udah menunjukkan progres yang cukup baik sih, maksudnya secara recovery-nya ya. Cuman memang tidak secepat itu. Jadi ya kita lihat tren staycation dengan kota-kota yang mudah dijangkau itu akan lebih banyak dipilih untuk liburan akhir tahun. Berarti dengan data itu bisa kita simpulkan seperti ini ya, Bu Syira, bahwa saking pengennya mungkin kita semua untuk bepergian gitu ya, tapi kita tetap mau mungkin se-safe mungkin, let's say dengan mobil pribadi gitu ya, dengan Betul. hanya dengan 1, 2, 3 atau 4 anggota keluarga gitu dalam satu kendaraan. Itu mungkin salah satu pilihan yang paling dipilih gitu ya oleh masyarakat saat ini. Oke. Nah kalau tentang Bu Syira sendiri, kalau misalnya if I have to ask gitu ya, Bu Syira sendiri how you gonna spend gitu untuk end of year staycation kah atau ada rencana nggak Bu Syira? Oh ya, ini saya mungkin termasuk orang yang 3 dari 4 orang itu yang ingin mau traveling. Jadi udah ada rencana akhir tahun ke Lombok. Jadi ya ini sekalian melepas penat juga lah. Sekalian aja, jadi langsung ke Lombok. Jadi kalau preferensi pribadi sekarang domestik itu saya bisa bilang lebih aman lah ya, lebih bisa untuk dijangkau. Tapi kalau untuk yang ke internasional itu mungkin nunggu sikon yang lebih baik lagi gitu. Contoh misalkan vaksinnya itu udah lebih banyak disebar gitu, orang udah lebih banyak yang dapat vaksin, ya mungkin itu akan mau lagi nih traveling ke internasional gitu. Tapi untuk yang domestik sekarang sih menurut saya ini adalah yang paling aman untuk traveling gitu, mau yang agak jauh kayak Bali, Lombok gitu, ataupun yang dekat gitu, tinggal tergantung waktu dan menyesuaikan budget juga gitu ya, gitu sih. Yang pasti safety comes first ya, safety and health. Betul. Ya berarti harus nomor 1. Nah mungkin menjelang our time is up nih, Bu Syira mau tahu juga dari Pegi-Pegi ada semacam advice nggak nih untuk let's say pelaku sektor pariwisata, pelaku sektor mungkin secara generalnya hospitality juga gitu, untuk bisa mengembalikan geliat masyarakat nih di dalam menanggulangi COVID, tapi juga bisa have a pleasure for a while lah gitu. Kalau menurut aku sih kolaborasi itu jadi kunci. Jadi kolaborasi dalam hal ini seluruh pelaku industri travel. Jadi contohnya dalam ini kan Pegi-Pegi kapasitasnya sebagai konektor ya antara consumer dengan supply, bisa para partner hotel ataupun para partner di transportation kayak maskapai, travel bus, kereta. Nah, ya setiap pihak memainkan perannya masing-masing bagaimana memastikan satu, protokol kesehatannya itu dijalankan, dan 2, meyakinkan ke customer atau publik bahwa traveling itu aman gitu, terutama di di areanya yang masing-masing. Misalkan partner hotel memastikan hotelnya aman gitu, maskapai juga gitu kan. Kalau di maskapai kita terbang naik pesawat kan udah ada ininya kan, syarat-syaratnya gitu kan. Juga pas di airplane-nya itu, di pesawatnya itu juga ada HEPA filter gitu. HEPA filter itu yang memfilter hampir 99,99% partikel kecil virus itu semuanya kena gitu. Jadi sebenarnya kalau kita tadi kita tetap mematuhi protokol kesehatan, itu sangat memungkinkan untuk kalau mau travel kembali gitu. Itu sih. Jadi dengan begitu setiap pelaku industri itu bisa memainkan perannya masing-masing, bisa meyakinkan publik atau konsumer bahwa traveling itu aman. Gitu. Yes. Kolaborasi adalah kunci ya, Bu Syira, luar biasa. Itu bahasa juru bicara sekali. Luar biasa. Mungkin terakhir banget, Bu Syira. Terakhir banget, my very last question. Unfortunately our time is reaching the end ya. Mungkin
sedikit hint nih dari Bushra mewakili Pegi-Pegian team, what can we expect coming from you guys in the near future? Mungkin teman-teman juga pengen tahu nih, what is the latest innovation yang Pegi-Pegi akan rilis for the customer gitu. Ya, kalau di Pegi-Pegi sekarang yang kita fokuskan adalah di areanya di digital. Jadi in the next terutama fokusnya 2021 ya. 2021 ini kita lihat karena 2020 itu kita lihat satu tren yang increasing adalah digital consumption orang itu semakin tinggi gitu. Jadi kita pengen segala aktivitas kita tuh semua di digital, mau aktivitas marketing, mau aktivitas publikasi, sehingga kita bisa reach lebih banyak orang lagi gitu. Dan untuk dari sisi produk dan service kita akan fokus dan lebih untuk merelevankan diri di masa situasi new normal gitu. Nanti mungkin kedepannya kita lihat ada apa yang baru gitu terkait bagaimana orang bisa travel secara higienis dan aman gitu. Kita akan ke situ gitu untuk menservis kebutuhan konsumer gitu. Dua hal itu sih. Jadi digital consumption kita akan lebih fokus di digital. Kedua dari sisi produk dan service kita akan lebih fokus di untuk bagaimana merelevankan di situasi new normal. Oke, thank you so much Bushra untuk semua insights-nya. Thank you so much untuk kesediaannya Bushra dan tim Pegi-Pegi juga untuk share banyak sekali tadi data ya yang memang dihimpun oleh tim Pegi-Pegi dari customer-nya Pegi-Pegi sendiri gitu. So, it's been a really great first episode Bushra. Thank you so much buat kesediaannya once again. Semoga tetap stay healthy dan juga tetap bisa share ke kita nanti ya dengan medium-medium yang lain mengenai consumer sentiment, apa yang dibutuhkan dan lain-lain. So, sukses selalu buat Pegi-Pegi. Ini we have been a great collaboration ya. We have been having a great collaboration sama Pegi-Pegi. Thank you kolaborasinya. Thank you so much. Okay, so mungkin that's it for now untuk the first episode dari Bobo Talks, of the very first one, dan hopefully soon enough kita juga akan bisa coming up with another great guest yang pastinya akan share banyak sekali insights from their own perspectives and industry. So that's it for now. I'm signing out. Thank you so much. Have a great day and stay healthy. Bye bye.